Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ittaqullaha hasumma kunta radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat hidup dalam keadaan sehat walafiat zahir serta batin, serta nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua hidup kita diberkahi, mati kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat salam juga untuk segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan segenap umatnya hingga hari kiamat. Harapan kita kelak kita dapat syafaat beliau dan kita bisa berjumpa beliau, berkumpul bersama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18 ini memerintahkan kepada orang telah beriman agar bertakwa kepada Allah. Karena ada kalanya beriman tapi tak bertakwa. Banyak iman yakin kepada Allah tapi tak bertakwa. Tak salat, tak puasa, tak zakat. Cuma iman aja. Islam KTP-nya aja. Tapi amalannya tak dikerjakan. Itulah iman tak bertakwa. Makanya kata Allah, berimanlah kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, hendaklah setiap diri kalian, kita semuanya memperhatikan, memikirkan apa yang telah diperbuat kita yang sudah-sudah demi menghadapi masa depan kita. Apa makna masa depan? Bukan masa depan dunia, tapi masa depan akhirat. Dunia tak punya masa depan, tak punya. Apa masa depan? Masa depan kita kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Itulah masa depan kita. Masa depan kematian. Kita selalu berpikir tentang masa depan, masa dunia aja. Bagaimana ke depan kita tentang harta, tentang jabatan, sebagainya. Bukan. Kita dari Allah, minallah. Billahi dengan Allah. Ilallah, kembali kepada Allah. Makanya manusia ditanya sama Allah, fa'aina tadzhabun? Fa'aina tadzhabun? Kemana kalian akan pergi? Kemana kalian akan pergi?
Bu, tolong jawab Bu. Pak Ina tazabun, kata Allah. Kemana kau akan pergi? Mau ke mana Bu? Mau ke mana? Ini Allah tanya nih. Allah tanya, kemana kalian akan pergi? Kemana? Surga? Amin Allahumma. Kita akan pergi ke hadirat Allah. Sebab kita dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ya. Artinya bahwa ada 3 fase kehidupan kita Bu. Dari surat Al-Hasyr ayat 18 ini, hari ini dunia, malam nanti barzah, besok pagi akhirat. Cuma 3 aja. Hari ini, malam nanti, dan besok pagi. Hari ini kita hidup di dunia. Hari ini. Ya. Besok di akhirat. Antara harinya dan besok ada malam nanti. Namanya barzah, alam kubur. Itulah perantara di antara dunia dan akhirat. Ya. Berapa lama di dunia? Semenjak matahari terbit sampai matahari terbenam. 12 jam kita boleh. Nah, mungkin jika ada ibu umurnya 40 tahun, itu sedang tengah hari. Tengah hari. Ayah di bawah 40 tahun? Kebanyakan di atas ya, di atas 40 tahun. Mungkin ayah sudah umur 60 tahun, ada? Banyak. Mungkin sudah petang. Zuhur ke asar itu materi ke barat Bu. Condong ke barat terus. Nah kita pun jika sudah umur 40 tahun, tolong ke barat, kiblat maksudnya. Sholat. Nah, badan pun dah pertama gini kan badan. Kecil ya. Tegap. Datang hari kembali. Nah, kembali. Ya. Itulah takdir Allah. Maka ada namanya kita punya usia, kita punya umur. Kenapa ada usia, ada umur, atau ada waktu? Karena matahari bergerak, berputar. Bumi berputar juga berjalan. Bulan sama juga bergerak semuanya. Andaikan matahari tak bergerak, bumi, bulan tak bergerak, tak ada namanya usia, waktu tadi. Tetap aja. Itu terjadi kalau kiamat datang, Bu. Itu terjadi kalau kita berada di alam akhirat. Surga itu tak ada malam, tak siang, tak ada sore, petang, tak ada. Ya, kenapa? Beda alam. Nah, karena matahari bergerak, bumi berputar, bulan bergerak mengitari bumi, makanya ada waktu. Dan waktu kita tak lama, tak banyak, singkat aja. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Rata-rata. Ya. Imam kita, ustadz kita Pak Jaribin 66. Kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun kebanyakannya gitu. Dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Dan banyak yang tak sampai 60 tahun. Nah, Masya Allah, terserah kepada Allah. Yang pasti kita sadar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terserah Allah. Hidup mati terserah Allah. Cuma kita harus waspada, harus berhati-hati, Bu. Jaga setiap ucapan kita, jaga mata kita, jaga tangan kaki kita, semua jaga. Mana tahu malaikat Israel datang tiba-tiba dan memang tak pernah ngasih kabar. Tak pernah ngasih kabar, Bu. Ada enggak malaikat mau datang, fulan, kau tanggal sekian mati, siap-siap ya? Ada? Nggak ada, Bu.
Malaikat Israel itu Bu jalan-jalan terus Bu, tak diam dia. Kemarin lewat situ Gang Budaya Bu, terus entah sini kemarin kerintis Bu, nah, entah besok kemana ya, ngintai kita, tinggal nunggu perintah Allah. Ketika Allah kata cabut si fulan, cabut mati, cabut si fulan mati. Takut mati Bu? Takut kan? Petakut? Boleh takut, tapi takutnya bukan kematian itu, tapi takut mati dalam keadaan yang tak baik itu. Takut mati sedang berbuat dosa, takut mati sedang tak menjalankan ibadah kewajiban. Makanya hati-hati Bu. Nabi SAW ketika Mi'raj melihat neraka itu kebanyakan kaum perempuan. Ini berita buruk buat ibu nih. Kebanyakan perempuan. Kenapa? Dua paling banyak dosanya. Ya, dosa perempuan. Pertama, meninggalkan ibadah sholat terutama. Nah ibu misalkan zuhur udah masuk, kata ibu nanti aja lah jam 1. Malaikat mau datang jam 12:30. Dan kita tak bisa menolaknya. Tak mungkin kita, malaikat mau tunggu ya, aku belum sholat dulu. Tak bisa. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika maut datang, Israel datang, maka tak bisa dia bajukan, tak bisa dimundurkan sedetik pun. Kalau kita sudah sholat Bu, tenang Bu. Zuhur awal waktu, ayolah sholat, langsung. Malaikat mau datang, tenang aja, aku udah sholat dah. Tenang Bu, mati-matilah. Dimanapun, sedang apapun, kapanpun silakan. Gitu Bu. Tapi coba kalau belum sholat, Masya Allah, bimbang Bu, takut mati sebelum sholat. Dua, masalah aurat Bu, hati-hati. Banyak urusan yang berasal di aurat itulah. Ya, tolong, kalau kita mungkin ibu-ibu ya, pasti. Tapi anak kita tolong ingatkan, jaga aurat anak kita Bu, yang perempuan terutama. Ada orang mengatakan jilbab tak wajib. Rambut mahkota rambut macam-macam. Bahkan para orang pun banyak membolehkan. Ya, bayangkan sekelas Profesor Dr. Quraish Shihab, anaknya Najwa Shihab, tak mau pakai kerudung. Kata dia tak wajib. Masya Allah. Sholat saja ada selembar rambut menghalang. Sebagian ulama mengatakan tak sah. Rambut selembar menghalangi sujud. Sebagian ulama mengatakan tak sah sholatnya. Maka tolong ini jaga aurat Bu. Di rumah pun hati-hati. Aurat di kamar aja boleh dibuka dengan suami, anak. Ya. Maka tolong demi keselamatan kita semua. Kenapa termasuk para suami? Anak istrinya tak berjilbab, anak perempuan tak berjilbab. Suami tanya Bu, kau ke pemimpin kata Allah. Kenapa kau tak suruh istrimu pakai kerudung? Dan sebagainya. Ditanya Bu, bisa jadi suami ikut celaka. Ikut celaka bisa jadi. Maka beradir suami Bu. Ibu tak akan ditanya tentang suami. Suami mabuk, ibu tak tanya. Kenapa suami yang tanya Bu? Sebab dia pemimpin. Ya, nah ini hal seperti ini wajib diperhatikan. Ya Bu. Kalau kaos kaki menutup, tidaklah, tidak sah Bu. Nah, justru kalau terbuka telapak kaki itu maka tak sah malah gitu. Jadi kalau pakai mukena, telapak
tolong yang panjang Bu, sambil menuntut telapak kaki. Kalau pendek pakai kaos kaki. Ya. Iya, salah. Ya. Kita lanjut. Maka ini yang jadi bahan pemikiran kita semuanya. Kita boleh takut, tapi bukan takut karena takut matinya, bukan. Takut mati tak membawa iman, tak membawa amal soleh, itulah yang kita takutkan Bu ya. Dan semoga kita dimarikan dalam keadaan husnul khatimah semuanya. Amin. Allahumma amin. Tengah hari udah lewat, petang udah lewat. Sekarang kita masanya adalah di petang hari. Kalau sudah 60 tuh sekitar pukul 5 lah. Pukul 5. 65 mungkin pukul setengah 6. Tinggal menunggu saat matahari terbenam. Atau lampu kuning lah, nunggu lampu merah. Bersiap-siaplah bekal. Andaikan matahari terbenam, tahu dunia akan gelap, maka dia siapkan lampu, hidupkan dan sebagainya. Maka ketika matahari terbenam, malam gulita, gelap gulita, tapi jadi terang. Kenapa? Kita sudah persiapkan sebelumnya. Tak gelap, terang juga. Kenapa? Kita tahu malam itu gelap, kita sudah siapkan lampu dan semuanya terang semuanya. Kita tahu kubur itu gelap, kubur gelap, gelap gulita petang. Tapi kita siapkan lampu Bu, siapkan lampu penerang kubur kita, siapkan pelapang kubur kita. Apa jadi lampunya? Sholat. Semakin banyak sholat kita, semakin terang benderang kubur kita nanti. Semakin banyak sedekah, semakin lapang kubur kita nanti. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dua ibadah utama. Aqimus sholat hubungan dengan Allah. Wa atuz zakat, zakat itu sedekah hubungan sama manusia. Hablum minallah, hablum minan-nas. Aman Bu insyaallah. Kubur kita tak akan gelap gulita, akan terang benderang dan lapang selapang-lapangnya dengan fadilah dari puasa dan zakat, infak, sedekah. Semoga Allah matikan dalam keadaan seperti itu. Baik. Nah, ketika malam datang kalau sudah malam Bu, biasanya ngantuk kan? Kalau sudah ngantuk, mata mecil, sepet. Ya, gitu. Kalau sudah tua sama, mecil mata mecil, hidung melancip ya, mengerut semuanya. Masya Allah. Sampai masanya kita kembali kepada Allah. Dan itu waktu tak lama, singkat semuanya Bu, singkat sekejap aja. Tak terasa Bu. Pertama kita bayi ya, dulu bayi, terus balita, terus anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, tua, apalagi Bu? Renta, jompo, apalagi Bu? Mati. Ya, apalagi udah mati. Dan itu pasti terjadi, singkat aja. Ya. Dan kita sadar Bu, perasaan baru kemarin menikah, tahu-tahu udah punya cucu, orang sudah manggil oma, opa, kakek, nenek, lain rasanya Bu. Termasuk saya Bu, saya pun mungkin tak lama tahun depan ini punya cucu juga mungkin insya Allah ya, walaupun jauh gitu. Nah, itu adalah sunatullah, tak terasa Bu. Nah, maka wal asri, demi waktu asar petang Bu, asar. Nah, wal asri innal insana, sesungguhnya manusia lafi husnin,
pasti ada dalam kerugian. Pasti ada kata la. Kalau fi husin dalam kerugian, tapi ada la fi, pasti ada dalam kerugian. Illa ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Tak rugi orang beriman, Bu. Tak rugi, selalu beruntung. Coba kalau kafir, Bu, rugi dia tak beriman. Amal baik sebanyak apapun, tak punya, sia-sia semuanya. Orang kafir baik, suka memberikan sedekah, sumbangan banyak, rugi, Bu. Kenapa? Tak ada nilainya, nol, tetap, Bu. Kenapa? Tak punya iman. Namanya nol, sebanyak apapun nol, tetap nol, tak ada nilai. Itulah tak beriman. Nol, sejuta nol, sama aja, tak ada harganya. Makanya orang tak beriman tuh, orang kafir tak dihisab, Bu. Tak dihisab. Kenapa? Langsung dimasukkan ke neraka. Orang beriman dihisab. Kenapa? Punya pahala, punya dosa, ditimbang, dihitung semuanya, dihisab. Orang beriman tak pernah merugi, untung selalu, Bu. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Sungguh takjub urusan orang mukmin. Orang mukmin takjub ketika diberikan kelapangan, kekayaan, kesenangan, bersyukur dia. Syukur pahala. Dapat pahala. Ketika ditimpa kesulitan, kesempitan, kemiskinan, bersabar dia. Sabar pahala, sama-sama pahala. Syukur sabar. Tak rugi dia. Yang kaya tak rugi, sedekah banyak. Miskin tak rugi, hisabannya ringan. Beruntung semua, Bu. Orang yang beruntung selalu. Jangan pernah merasa rugi. Untung, Bu, orang beriman. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tetapi sudah punya iman, tak beramal soleh, rugi juga, Bu. Ya, beriman tak beramal soleh, rugi juga, dan bisa ke neraka juga. Makanya saat Nabi Mi'raj, Nabi melihat ada orang disiksa di neraka, semua tubuhnya terbakar habis, tapi hatinya tak tersentuh api neraka itu. Maka Nabi bertanya, malaikat Jibril, aku ingin tanya, mengapa orang ini semua tubuhnya habis dimakan api neraka, tapi hatinya tak tersentuh sedikit pun? Apa kata Jibril? Muhammad, dialah orang beriman. Allah telah haramkan neraka menyentuh hati orang beriman, tak disentuh dia, tapi tak beramal, tak sholat, tak puasa, tak zakat dan sebagainya, tak beramal, maka di neraka. Cuma hatinya amal, tak tersentuh sedikit pun neraka itu. Hati orang beriman, makanya rugi juga kalau begitu, Bu. Beriman rugi kalau tak beramal. Walaupun akhirnya orang beriman akan masuk surga semuanya. Orang beramal soleh, beriman, rugi juga. Kalau tidak, tawasabil haqqi wa tawasabis sabri, tidak berwasiat menasihati dalam kebenaran, kesabaran, diam aja masa bodoh, rugi juga. Makanya ada sebuah kalimat Rasulullah yang patut dipikirkan. Kata Nabi, bisa jadi yang pertama kali masuk neraka itu orang soleh. Bu. Orang, kenapa? Dia tak mensolehkan. Dia masa bodoh. Masa bodoh dengan keluarganya, masa bodoh dengan anaknya, biarkan. Artinya apa? Misalkan ibu rajin sholat, rajin tahajud, rajin baca Quran, bapak rajin ke masjid, anak tak sholat, anak tak ngaji, masa bodoh, maka dia bisa masuk neraka dulu. Dia tak peduli.
Ya, anaknya entah kemana, entah dengan siapa, sedang apa, tak tahu dia. Rupanya ada main judi, zina, narkoba, tak tahu dia. Maka rugilah ya sebenarnya. Kenapa? Tidak tawasaw bil haqqi, memberikan nasihat dan kebenaran. Makanya tolong berikan bimbingan nasihat sama anak kita, Bu. Awasi, tanya, ibu boleh galak, boleh cerewet, Bu, dalam masalah agama. Anak bangunkan pagi dulu. Ya. Jika perlu, siapkan air 1 ember atau lidi siapkan. Harus keras, Bu, masalah salat itu. Sampai anak bangun. Tak boleh tidak bangun. Nah, apalagi, Bu, kalau sudah dewasa biasanya sejak kecil tak dijaga salatnya, dewasa sama juga. Ayah. Tapi kalau sudah kecil disiplin salat, insya Allah sudah dewasa disiplin juga salatnya. 10 calon pengantin, 9 salatnya kadang-kadang. Kan setiap catin itu, Bu, ditanya, Bu, apakah Anda menjalankan salat? Jawabnya 3 macam. Y, T, K. Ya, tidak, kadang-kadang. Kebanyakan saya tengok K, kadang-kadang. Nah, kan dari kecil tak dibina. Takutnya ini menjadi malapetaka buat orang tuanya. Orang tuanya soleh, anaknya salah. Terbawa anak, Bu. Dituntut sama anak di akhirat kelak. Ingat kisah Nabi Musa dan Khidir? Kan ada kejadian yang dilakukan Nabi Khidir, yang Musa protes, Bu. Jadi Musa dengan Khidir berjalan. Ada anak sedang bermain, Bu. Tiba-tiba Khidir atau Nabi Khidir, sebagian mengatakan Nabi, sebagian mengatakan bukan Nabi, orang soleh. Ya. Jadi Khidir mendekati satu anak, Bu. Anak itu laku dipatahkan lehernya, mati. Anak kecil. Musa protes. Khidir, kau zalim. Ini anak masih anak kecil, kau bunuh. Anak itu masuk surga. Apa kata Khidir? Aku diperintahkan Allah. Kenapa? Ini orang anak nih, kedua orang tuanya orang soleh, rajin ibadah. Tapi kalau ini sampai dewasa akan membawa orang tuanya durhaka. Maka Allah perintahkan anak bunuh supaya tetap ke surga. Anak tetap ke surga, bawa orang tuanya tetap ke surga. Masya Allah. Demi menyelamatkan orang tuanya, Allah perintah anak bunuh. Nah, maka dulu ada orang berdoa, Bu, ya Allah, jika segala anakku tidak soleh, usah panjang umurnya, Allah. Usah panjang umurnya. Kenapa? Takut kita, Bu. Maka jodohkan anak, Bu, ya. Usah jangan lupa tiap sholat sujud. Nah, jadi saya katakan sujud terakhir terutama, ya, saya gunakan untuk doa 2 macam. Pertama, doa untuk orang tua yang sudah meninggal, yang masih hidup, ada yang sudah meninggal, doakan orang tua. Kedua, doakan anak, Bu, sujud. Sujud itu jarak terdekat dengan Allah. Jarak paling dekat dengan Allah. Doa di sujud. Kalau lupa, baca doanya dalam tahiyat akhir sebelum salam boleh. Tapi selagi ingat dan sempat, ya, doa satu untuk orang tua, satu untuk anak kita. Sujud tuh. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, boleh. Boleh. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan, boleh. Satu buat orang tua. Satu lagi anak, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepada anak yang soleh. Itu aja, Bu. Ya, di sujud, di sholat sujud. Takut kita, takut anak membawa kita ke dalam kecelakaan. Tapi kita mohon kepada Allah, insya Allah anak kita semuanya dijadikan yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Inilah harta kita, Bu. Nah, kita malam hari masuk kubur kita.
Ya. Ketika kita tidur, kita ada kan yang namanya mimpi. Ada mimpi baik, mimpi buruk. Nah, di kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur. Mimpi jelek misalkannya, mimpi buruk. Kita misalkan mimpi dikejar-kejar anjing. Dalam mimpi dilarius gitu. Ya. Pas bangun, badan kita penuh dengan keringat, Bu. Capek. Padahal tak kemana-mana, cuma di situ. Tapi terasa capek, ya Bu. Terasa betulan. Padahal mimpi bahagia. Pas bangun senyum. Cuma mimpi. Jadi mimpi pun terasa benar, apalagi dalam kubur. Nikmat benar terjadi nikmat, azab terjadi azab. Itu dirasakan lahir dan batin, jasmani dan rohani merasakan nikmat atau azab itu. Bukan mimpi. Kalau tidur mimpi, kalau di kubur betul terjadi nikmat ataupun azab terjadi, dirasakan antara jasmani dan rohani. Makanya Nabi katakan, tolong tiap salat, Bu, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 macam azab, 4 macam hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. 4 hal, 4 perkara: azab jahannam, azab kubur, fitnah dan dajjal. Dibaca dalam tahiyat sebelum salam. Nabi tak pernah tinggalkan. Ibu hafal? Alhamdulillah ya, hafal. Ini harus dibaca, Bu. Ngeri, Bu. Azab kubur mengerikan. Tapi kalau kita punya bekal tadi, bekal takwa, insya Allah nikmat kubur akan didapatkan. Rasulullah di salat Isya, Bu, seringkali membaca surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, ketika sampai kata maqabir, artinya kubur, langsung Nabi menangis sampai badannya bergetar. Terbayang azab kubur. Takut umatnya mengalami azab kubur. Langsung, Bu, ya. Ini kalau baca surat At-Takasur di waktu Isya. Nabi senantiasa seperti itulah. Nah, kita mohon sama Allah nanti kita mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, ya. Di kubur juga dalam keadaan baik, diberikan kenikmatan insya Allah, amin. Maka dari sekarang kita bersiap-siaplah, Bu, dengan amal ibadah, amal saleh. Wa tazawwadu fa inna khairat taqwa. Berbekal-bekallah kamu, dan sebaik bekal adalah takwa kepada Allah. Takwa maknanya pahala ibadah amal saleh. Itu bekal kita. Ya. Kalau tak punya pahala, sengsara kita nanti. Bekal kita yang terbaik bukan harta berlimpah, bukan jabatan tinggi, bukan gelar, ya, bukan. Bekal terbaik adalah takwa tadi, pahala. Makanya inilah kita kesempatan terbaik. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan haram. Bulan Rajab bulan haram. Haram berbuat dosa dan maksiat. Haram. Dilipat gandakan dosanya, Bu. Nah, kalau kita beramal ibadah, beramal soleh, dilipat gandakan juga pahalanya. Maka ini kesempatan terbaik buat kita semuanya. Bulan Rajab, mari kita gunakan untuk memperbanyak ibadah amal soleh, apapun bentuknya. Cuma sebagai masyarakat kadang mengira cuma puasa aja. Bukan. Apa saja silakan. Yang puasa silakan, yang memperbanyak sholat silakan, memperbanyak sedekah silakan apa saja, Bu. Niscaya
pahalanya dia kan dilipat gandakan sama Allah. Inilah bekal terbaik kita. Ya. Dan sebenarnya tak ada puasa Rajab ya, tak ada puasa Rajab. Yang ada adalah puasa di bulan Rajab. Ulangnya bahasanya Bu, tidak ada puasa Rajab. Ya ada puasa bulan Rajab. Silakan. Mau puasa Senin Kamis terus, mau puasa Daud, mau puasa 3 hari tengah bulan, silakan. Ya. Berpuasa banyak ibadah lain. Perbanyak sholat misalkan, silakan. Sholat zuhur Bu, itu 16 rakaat. Ya. Zuhur 16 rakaat. Bisa. Pertama, selesai azan ya, kita kudu wudu. Salat sunat syukrul wudu 2 rakaat. Salat atau salat tuhur namanya. Yang kedua, tahiyatul masjid 2 rakaat. 4. Qobliyah 4 8 dah. Zuhurnya 4 12. Ba'diyah 4 lagi 16. Perbanyak itu. Salat zuhur bisa 16 rakaat, yang wajib 4, yang sunnah 12. Banyak Bu, silakan. Puasa berat, salat. Salat malas, sedekah. Masya Allah, sedekah luar biasa juga Bu. Pagi-pagi saya sedekah dikit, kalau malas banyak Bu. Tadi pulang khutbah Jumat di Darujana Bu, 2 orang menulis sedekah. Masya Allah, sepanjang jalan beli jambu 1 kantong dikasih sedekah. Sampai sini beli sabana diberi tambahan sedekah. Masya Allah, itu bagus Bu, perbanyak sedekah ya. Atau doa zikir, silakan baca Quran dan sebagainya. Kesimpulannya adalah amal apa saja yang mampu kita lakukan, lakukanlah. Ini kesempatan terbaik selagi ada di bulan Rajab, bulan haram. Itu guna menambah puing-puing atau tabungan pahala kita, guna bekal kita kembali ke kampung akhirat kita bernama surga insyaallah. Manusia kan berasal di surga Bu, turun ke dunia diuji, kalau lulus ujiannya kembali ke surga nanti bersama Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan Bu?